Oke guys, stop video ini. Jangan dilewatin atau di skip. Kalau misalkan kalian masih bingung perawatan gigi apa saja yang bisa tercover BPJS. Terutama perawatan saluran akar. Nah, ini masih bingung nih. Pertanyaannya adalah, mau tanya BPJS tingkat 3 bisa dilakukan perawatan saluran gigi nggak ya? Oke, jawabannya adalah bisa. Tapi kalau BPJS rawat jalan, kalau gigi kan termasuknya rawat jalan, bukan rawat inap. Kalau misalkan bilang tingkat 3 atau kelas 3, itu berarti rawat inap. Sedangkan untuk pemeriksaan gigi itu dirawat jalan. Nah, kalau misalkan pemeriksaan gigi rawat jalan, itu tidak ada ngaruhnya BPJS tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2, atau BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak berpengaruh di rawat jalan. Artinya tidak berpengaruh, bisa dilakukan dengan pemeriksaan BPJS, menggunakan BPJS untuk kasus perawatan saluran akar gigi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian harus minta surat rujukan dari fasilitas tingkat pertama. Fasilitas tingkat pertama saya di mana, Dok? Dilihat kartu BPJS-nya. Nah, kartu BPJS ini ada tertera dari Vaskes tingkat 1. Nah, nih contohnya, Vaskes tingkat 1 saya, BPJS di kartu BPJS saya adalah di Kali Tanjung, Puskesmas Kali Tanjung. Coba dicek, kartu BPJS-mu di mana fasilitas tingkat pertamanya. Nah, minta rujukannya di fasilitas tingkat pertama. Terus kalian datang ke fasilitas tingkat pertama tersebut, baik itu puskesmas, baik itu klinik swasta yang bekerja sama BPJS. Terutama yang terpenting adalah tertulis di kartu BPJS-nya dan aktif kartu BPJS-nya. Lalu kita datengin tuh puskesmas atau klinik pratama tersebut. Setelah itu dokternya pasti akan memeriksa giginya. Giginya itu indikasi pencabutan atau justru tambal dengan perawatan saluran akar. Kalau memang terindikasi untuk perawatan saluran akar, di fasilitas tingkat pertama, dokter giginya akan menanganin dari tindakan awal. Tindakan awal mungkin ditambal sementara di situ. Nah, nanti setelah itu, dokter gigi di fasilitas tingkat pertama itu akan memberikan rujukan ke rumah sakit yang ada dokter spesialis konservasi giginya. Jadi nggak bisa kita milih rumah sakit mana yang akan kita tuju. Bukan, nggak bisa memilih sendiri seperti itu. Tapi melainkan dokter giginya akan menginput data dan akan mencari dokter spesialis konservasi gigi yang menangani perawatan saluran akar gigi. Itu baru bisa, nantinya tertuju. Nih, contoh yang lain. Misalkan yang dikendakin di rumah sakit A. Tapi, ternyata setelah didata, dokter konservasi giginya ada di rumah sakit B. Sedangkan rumah sakit B itu jaraknya agak jauh, tapi ada dokter gigi konservasinya di sana, ya pasti akan dirujuknya ke sana. Nah, paham ya? Syaratnya nanti akan dibuatkan kartu pengantar atau kartu surat rujukan yang dibuatkan dari fasilitas tingkat pertama. Kalau tidak ada dari surat rujukannya, itu tidak bisa dilakukan oleh dokter gigi di rumah sakit menggunakan BPJS. Perawatan saluran akar gigi itu bisa dilakukan dengan BPJS. Perawatan saluran akar gigi itu akan mensterilkan dari gigi yang terinfeksi, nanti akan dilakukan sterilisasi. Nah, disitulah prosedur perawatan saluran akar gigi akan tercover dengan BPJS. Adapun tindakan yang dilakukan oleh dokter konservasi terus dilakukan sampai gigi itu steril. Nah, tindakan akhir seperti mungkin dibuatkan mahkota atau mungkin dibuatkan tumpatan terakhirnya bisa dengan
tambal permanen dengan sinar atau apapun itu, tergantung dokter gigi konservasi di rumah sakit yang mengindikasikannya. Tapi ingat, ada beberapa di bagian akhir pada kunjungan setelah saluran akar gigi. Nah, nanti mungkin dokter gigi konservasi akan menjelaskan apakah dengan mahkota jaket atau dengan apapun itu bisa tercover dengan BPJS atau tidak. Nah, kalau perawatan saluran akarnya itu bisa tercover BPJS selagi gigi itu terindikasi dan selagi gigi itu mendapatkan surat rujukan dari fasilitas tingkat pertama, yaitu puskesmas atau klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS. Oke, kesimpulannya adalah untuk meminta surat rujukan BPJS di klinik atau di puskesmas itu harus sesuai indikasi. Nah, sebelum mendapatkan surat rujukan, kalian harus lihat dulu harus di mana saya meminta surat rujukannya. Apakah di puskesmas atau di klinik? Semua tertulis di kartu BPJS-nya. Ya, tulisannya di sini di Vaskes tingkat 1.2. Kalau saya di Kali Tanjung, kalau kamu di mana? Coba dilihat. Terus syarat selanjutnya, BPJS atau kartu KIS-nya aktif. Ya, jangan sampai tidak aktif, sudah minta-minta, bilang nggak dikasih, tapi ternyata tidak aktif. Nah, pastikan dulu aktif, baru minta. Setelah itu, dokter giginya akan membuatkan surat rujukan untuk ke rumah sakit yang ada dokter gigi spesialis konservasi gigi untuk merawat dari saluran akar gigi kalian. Ya, hanya dokter gigi konservasi yang bisa merawat dengan rujukan BPJS. Ya, dipahamin ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan nih, masih rancu, dokter gigi spesialis apa saja, coba tulis di kolom komentar lagi supaya saya bikinkan video ulang untuk pembahasan yang ditanyakan tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Terima kasih. See you.